Janji-Mu ya dan amin. Engkau yang memahkotai tahun dengan segala kebaikan-Mu. Itu janji firman-Mu. Dan kami percaya Engkau memahkotai tahun 2022 ini dengan segala kebaikan-Mu. Tahun di mana kami akan terus melihat anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu kami terima sekarang. Kami terima dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah bagi setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu di tempat ini saat ini. Saat kami memasuki tahun 2022 ini di minggu yang pertama ini Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Segala yang terbaik yang sudah Kau rancangkan bagi kami untuk tahun ini, kami terima di dalam nama Yesus. Karena itu kami percaya perlindungan, anugerah, kekuatan baru, damai sejahtera, bahkan sukacita yang melampaui segala keadaan, itu menjadi milik kami, menjadi bagian kami di tahun ini Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, bahkan roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ucapkan shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Rasanya kita baru saja memulai tahun 2021, tapi sekarang sudah 2022. Haleluya. Kita akan lihat ya satu tayangan pembuka untuk tahun 2022 ini. Multimedia boleh siapkan suaranya. Oke ya, silakan boleh diputar. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara ya, sesuai dengan apa yang sudah kita lihat dalam tayangan dari Multimedia, tema kita di tahun 2022 adalah tahun pelipat gandaan anugerah ya. The year of multiplied grace. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Dan di awal tahun ini kita akan belajar bersama-sama di pendahuluan kita tentang apa yang akan menjadi tema kita sepanjang tahun 2022 ya. The year of multiplied grace, tahun pelipat gandaan anugerah. Saudara, luar biasa tema ini ya, karena anugerah aja saudaraku itu sudah sangat luar biasa, apalagi berlipat ganda anugerah itu ya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 2, ada
di hadapan kita. Haleluya. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 2 ya, 2-3, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Haleluya. Nah, sekali lagi saudaraku ya, kasih karunia, anugerah ya. Kasih karunia itu ya sedikit saja. Kalau sesuatu sudah disebut kasih karunia, saudara, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dikatakan melimpah atas kita ya, melimpah atas saya dan saudara. Dan biarlah kiranya ya, itu boleh kita alami sepanjang tahun 2022 ini. Selaku ya, kembali saudara kita Pendeta Timotius hari ini mengatakan ya, dari angka 2 ini artinya itu fellowship, artinya itu double saudara. Ya, jadi dari ayat dari tahun 22 ini 2022 dan dituntun oleh Tuhan sehingga kiranya umat kerajaan Allah kita boleh menerima dan mengalami pelipat gandaan kasih karunia, mengalami kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera yang melimpah. Haleluya. Katakan dengan saya, melimpah. Haleluya, melimpah, overflowing ya. Melimpah itu saudaraku, bukan hanya penuh tapi sampai tumpah ya. Artinya saudaraku ya, benar-benar sesuatu yang luar biasa. Karena sekali lagi saudaraku, mendengar kata kasih karunia aja, anugerah aja, itu udah benar-benar sesuatu yang amazing, sesuatu yang ajaib ya. Nanti kita akan lihat apa itu kasih karunia. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana saudaraku ya, di dalam sepanjang tahun 2022 ini ya, dimulai dari bulan Januari ya, kita biasanya dibagi per 3 bulan. Dan di bulan Januari sampai Maret itu berbicara nanti grace to know the King ya, kasih karunia untuk mengenal Sang Raja. Karena mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Raja itu adalah sebuah kasih karunia ya. Orang mungkin melihat dia sebagai Tuhan, orang mungkin melihat dia sebagai hakim, orang mungkin melihat dia saudaraku ya dengan banyak predikat yang ditaruh kepadanya. Tapi ada kasih karunia bahkan mengenal dia sebagai Sang Raja. Artinya saudaraku ya, sebagai raja kita tahu dia berdaulat, yang namanya raja, dia memegang otoritas penuh, yang namanya raja. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan itu pasti ya dituruti terjadi dalam kerajaannya. Dan di bulan Januari itu artinya kita akan berbicara tentang dipilih oleh Sang Raja, chosen by the King. Haleluya. Maaf lagi konsentrasi mendengar khotbah. Tiba-tiba ada yang menyentuh dari belakang. Untung ibu gak bilang, ya Tuhan berbicara lagi gitu ya. Karena suatu ketika sedikit itu ya, karena kasih karunia kalau bisa Tuhan langsung berbicara menyentuh kita rasakan sesuatu ya, dipilih oleh Tuhan itu. Suatu ketika ada pendoa dari abang saya saudaraku, mereka berdoa pagi-pagi ya, namanya kalau nggak salah Orpa. Jadi waktu mereka berdoa jam 5 pagi, saudaraku dia langsung berkata, ya Tuhan berbicara lagi kasih karunia. Ada bisikan dari Tuhan. Saudaraku, ternyata saudara Pak Gembalanya yang manggil. Bukan Opa, ini Pak Gembala. Nanti jangan lupa tutup jendela, katanya gitu saudaraku ya. Saudara dipilih oleh Tuhan ya. Tapi saya percaya Tuhan masih sanggup berbicara, bahkan menyentuh kita seperti yang tadi yang namanya Ahok. Amin. Ya. Saudara, Tuhan masih mampu berbicara audible ya bagi orang-orang yang dia pilih. Ya, ada seorang namanya Samuel Doktoria. Saudara, dia dipilih Tuhan, punya kasih karunia, dipilih Tuhan, langsung bertemu dengan malaikat. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali ya. Dia sudah meninggal, tapi tahun 90-an awal saya senang sekali dengan bukunya. Dan
dari apa yang dia tulis bukan mengada-ada, saudara. Yang malaikat itu bagaimana datang, bentuk rupanya dan berbicara. Saudara, itu benar-benar dia alami, ya. Dan ada banyak rahasia-rahasia yang terjadi di dunia waktu itu yang kalau memang bukan Tuhan lewat malaikatnya, nggak mungkin dia tahu itu. Bukan kayak peramal, saudara. Tapi benar-benar, ya, benar-benar saudaraku yang akan datang, ya. Semua, ya. Dan saya percaya itu karena Tuhan yang memilih dia. Waktu saya baca bukunya itu saya sampai berpikir, aduh, enaknya dipilih Tuhan seperti ini. Tapi sekali lagi itu kasih karunia, ya, bukan upaya kita. Ada orang yang berusaha puasa, saudaraku, supaya bisa melihat malaikat Tuhan, supaya bisa mendengar suara Tuhan audible, puasa sampai berhari-hari, supaya bisa, saudaraku, mungkin ya bertemu muka dengan Tuhan. Tapi sekali lagi itu kasih karunia Tuhan yang memilih. Dan saya percaya semua kita dipilih Tuhan tentu dengan panggilan masing-masing. Amin. Enggak semua kita dipilih, ya, untuk posisi tertentu. Tidak semua kita dipilih untuk bisa melihat malaikat, melayani bersama malaikat Tuhan. Enggak semua kita bisa dipilih, tapi sekali lagi setiap kita dipilih untuk sebuah tugas kerajaan. Siapapun kita, saudaraku, kita ada karena Tuhan pilih. Makanya Januari ini kita berbicara chosen by the King, dipilih oleh Tuhan. Saya tadi sudah berusaha membuat ini besar, bisa terlihat jelas, tapi gak bisa-bisa juga, saudaraku, ya. Saya sudah download filenya yang begitu besar, gak berhasil juga dari tadi pagi. Jadi mungkin ya nanti akan saya coba lagi supaya minggu depan bisa kita tampilkan, ya. Tapi ya saya bacakan bagi kita. Jadi Januari itu chosen by the King, Februari itu surrender to the King, ya, berserah, bukan menyerah, berserah kepada Sang Raja, ya, bukan menyerah, ya. Menyerah itu, saudaraku, udah tidak mau lagi ngapa-ngapain. Berserah itu, saudaraku, ya, kayak lagu tadi, ku tidak akan menyerah. Harusnya ku ya itu, jadi tidak menyerah, ya, tapi berserah, ya, ku tidak akan menyerah, tapi berserah. Haleluya. Jadi itu Februari surrender to the King. Bulan Maret, saudaraku, berbicara loving the King, ya, mencintai Sang Raja. Nah, triwulan kedua kita berbicara grace to live for the King, anugerah, kasih karunia untuk hidup bagi Sang Raja. Jadi kalau triwulan pertama anugerah, kasih karunia untuk mengenal Sang Raja, maka triwulan kedua kita hidup bagi Sang Raja. Di bulan April, saudaraku, delighting in the King's word, ya. Delighting itu bersukacita bisa, atau berbahagia, ya, senang, dipuaskan oleh firman Tuhan, oleh firman dari Sang Raja. Nah, di bulan Mei obedience to the King, ya, ini taat kepada Sang Raja. Dan di bulan Juni faithful to the King, setia kepada Sang Raja. Triwulan ketiga kita berbicara tentang grace to be witness atau martyr for the King, anugerah untuk menjadi saksi Tuhan, saksi dari Sang Raja, ya. Anugerah, saudaraku, untuk menjadi saksi itu sebuah anugerah. Ada orang dengan segala kemewahan dan kehebatannya, tapi bukan menjadi saksi Tuhan, tapi bukan menjadi bukti kemuliaan Tuhan, tapi malah bukti dari kemegahannya sendiri, bukti dari, ya, kebisaannya sendiri, ya. Tapi anugerah, saudaraku, untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kadang-kadang dalam kelemahan kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Dalam kekurangan kita, dalam keadaan yang dipandang orang rendah pun, kita bisa menjadi saksinya. Makanya anugerah untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Di bulan Juli, Agustus, September kita berbicara tentang anugerah ini, ya, menjadi saksinya, menjadi alat bukti kebesarannya, menjadi alat menyatakan kemuliaannya sekalipun di tengah-tengah sesuatu yang rendah, sesuatu yang mungkin, ya, tidak dipandang dunia, tapi justru semakin nyata, ya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, di bulan Juli ada boldness for the King, boldness, keberanian, ya, keberanian bagi Sang Raja, ya, keberanian kita untuk menjadi saksinya. Dan di bulan Agustus declaring King's mandate, menyatakan mandat dari Sang Raja, ya. Dan di bulan September
suffering for the king, menderita bagi sang raja. Saudara, menderita juga itu kasih karunia, saudara. Menderita bagi sang raja. Kalau menderita karena dunia itu menyedihkan, saudara. Ya, tapi menderita bagi sang raja itu sebuah kasih karunia. Ya, karena itu kalau saudara di dalam sebuah penderitaan, ya, oleh karena Kristus, oleh karena sang raja, oleh karena percaya kepada Dia, sekalipun ada jalan pintas, saudara tetap pada jalan yang benar dan harus mengalami banyak tekanan dan penderitaan, saudaraku, itu anugerah. Ya, dan nanti kita akan belajar di tahun ini, saudaraku, untuk melihat itu lebih lagi. Dan di bulan terakhir, dari bulan Oktober, November, dan Desember, itu adalah grace to glorify the King. Anugerah kasih karunia untuk memuliakan sang raja. Di bulan Oktober berbicara glorify the King through me. Sang raja dimuliakan lewat hidup kita pribadi, lewat pribadi kita. Dan di bulan November glorify the King through the family. Sang raja dimuliakan lewat keluarga kita, lewat hubungan suami istri, lewat hubungan anak dengan orang tua, ya, lewat saudara-saudara, lewat kehidupan keluarga kita. Dan di bulan terakhir Desember, saudaraku, glorify the King through the church, memuliakan sang raja lewat gerejanya, lewat GBI Pematang Siantar, ya, yang hari ini banyak liburan umatnya, ya. Nama Tuhan dipermuliakan, haleluya. Karena masih tahun baru, masih banyak yang liburan, saudara, ya, atau sakit perut karena kebanyakan makan kue, atau kayak saya kebanyakan makan daging, saudaraku, agak kolesterolnya naik, saudaraku, ya. Saya bilang sama istri kita makan sayur-sayuran aja beberapa hari ini. Ternyata ada baunya Alinda datang bawa daging babi lagi, saudaraku, di sop. Akhirnya kalah juga, saudaraku, makan juga. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku, kita menikmati double grace, multiplied grace, anugerah yang berlipat kali ganda, kasih karunia yang berlipat ganda sepanjang tahun 2022, bahkan sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara, di minggu pertama ini, di bulan Januari di tahun 2022 ini, saya akan mengajak saudara untuk sedikit melihat, untuk kita semakin mengerti apa itu anugerah, ya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah itu, ya, mungkin kurang jelas kalau saudara baca, ya, karena itu saya akan bacakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah itu adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas, ya, orang besar dari pihak atas, ya, kepada pihak bawah, orang yang rendah, ya, atau karunia dari Tuhan. Yang mendapat bintang Mahaputra dari pemerintah, bersyukurlah atasnya, bersyukurlah karena anugerahnya. Itu contoh kalimatnya, ya. Jadi anugerah itu pemberian atau hadiah atau ganjaran dari pihak atas, ya, dari pihak orang besar kepada pihak bawah. Jadi anugerah itu pemberian, ya, bukan upaya, bukan didapat karena hasil, ya. Makanya sekalipun di sini contohnya bintang Mahaputra dari pemerintah, bersyukurlah atasnya, ya. Jadi dikasih contoh kalimat di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi itu karena Tuhan, ya, karena pihak yang besar. Sekalipun biasanya yang mendapat bintang Mahaputra, ya, di sini nggak ada yang mendapat bintang Mahaputra, ya, karena kita bukan pejabat-pejabat yang dapat bintang sesudah sekian tahun, ya. Kita dapatnya bintang di langit, saudara. Haleluya, dari sang raja, ya. Jadi biasanya orang yang dapat bintang Mahaputra di pemerintahan, karena kalau nggak salah baru beberapa hari yang lalu, ya, Kapolri memberikan bintang tentang polisi ke banyak perwira-perwira tinggi yang udah jenderal, saudaraku, ya. Dan biasanya itu karena pengabdian, ya, karena yang diupayakan. Tapi itu bukan anugerah. Tapi, ya, dari contoh ini seolah-olah penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bagaimana apapun yang bisa didapat di dunia ini karena kita berupaya, tapi kalau bukan karena anugerah Tuhan, itu nggak bisa didapatkan, ya. Dan memang itulah kebenarannya bagi orang yang mau hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah kebenarannya bagi kita, saudaraku, yang mengerti kebenaran anugerah, ya.
Nah, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, pemberian atau ganjaran dari pihak atas, dari pihak orang besar kepada pihak bawah atau kepada pihak yang lebih rendah. Nah, menurut Alkitab ya, apa itu anugerah, saudaraku? Ya, anugerah itu adalah kemurahan hati atau sikap Allah yang merendahkan diri kepada umat manusia secara individu atau kelompok. Ya, dalam pengertian Injil secara konkret, anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita, sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umatnya. Haleluya. Anugerah kemurahan hati atau sikap Allah ya. Kemurahan hati Allah atau sikap Allah yang merendahkan diri kepada saya dan saudara, kepada umat manusia ya. Dan saudaraku, anugerah itu lebih nyata ditunjukkan dengan kemurahan hati Allah dalam Kristus Yesus. Kita mulai tahun ini dengan perjamuan suci, perjamuan kudus. Kenapa, saudaraku ya? Terlepas dari tema di tahun 2022 ini juga berbicara tentang ya, bagaimana kita untuk mengingat apa yang diperbuat Kristus ketika dia bersabda, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat aku. Saudaraku ya, setiap kali kita berbicara tentang perjamuan kudus itu benar-benar sebuah anugerah. Makanya anugerah aja, saudaraku ya, kemurahan hati Tuhan aja, saudaraku, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dikatakan kemurahan hati Tuhan itu, anugerahnya, kasih karunia itu melimpah, kasih karunia itu ya bermultiplikasi diberikan bagi kita. Bukan karena kita yang layak. Ya, kita tahu Kristus mati di kayu salib. Alkitab berkata dia mati ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu maka Kristus mati bagi kita. Tapi bahkan ketika kita masih berdosa, saudaraku, dia yang adalah Raja mau mati bagi umatnya supaya umatnya tidak menerima hukuman dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Dan itulah anugerah yang luar biasa. Tanggal 30 kemarin, saudaraku ya, Siantar sangat ramai ya. 31 saya nggak tahu, tapi 30 karena saya harus ke daerah Jalan Sutomo Merdeka ya, pusat kota, ramai sekali, saudaraku. Akhirnya saya putuskan karena harus beli obat punya Linda, saya putuskan naik gojek lah dari sini. Saya naik gojek, saudaraku, dan habis itu, saudaraku ya, gojeknya curhat. Biasanya kami tolak kalau ada yang ke Jalan Sudirman, Jalan Merdeka, Jalan Sutomo Bang, katanya. Kenapa? Aduh, macetnya nggak ketulungan. Ongkosnya kecil, ongkosnya sedikit, tapi ya macetnya ya. Dan apalagi yang gokar, kata dia. Itu yang gokar, saudaraku ya, bisa lebih dari setengah jam, cuman sebentar. Apalagi ke Bajak Horas biasanya saya tolak, kata dia. Saudaraku, akhirnya ya pulangnya saya putuskan jalan kaki ya. Karena sebenarnya saya pun kalau pas di sini sering saya ke kota itu jalan kaki sekalian olahraga. Jadi saya putuskan jalan kaki. Saya melewati jalan di Ponegoro ya. Tiba-tiba, saudaraku, saya lihat ada tukang es tebu marah-marah, saudaraku. Ya, karena macet sekali dan dia marah-marah. Ginilah, padahal corona, PPKM, gak adil pemerintah ini. Kalau Natal tahun baru dibolehkan semua. Begitu nanti tiba giliran lebaran, gak dibolehin lagi, katanya gitu, saudaraku. Datang tukang parkirnya, jadi masa gak adil pemerintah? Ya memang gak adil pemerintah, kata dia, saudaraku. Ya, gak adil pemerintah. Begitu nanti, lihat aja nanti bang, gak percaya, lihat aja nanti. Kalau udah mau lebaran, langsung PPKM, langsung tidak boleh keluar kemana-mana. Lihat ini sekarang, Natal tahun baru, rame terus, kata dia, saudaraku. Dan tiba-tiba, saudaraku, saya teringat apa yang disebut kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu memang gak adil, saudaraku. Ya, kasih karunia itu gak adil. Karena kalau kasih karunia adil, kita harus disalibkan. Ya, kalau kasih karunia adil, saudaraku, ya, kita harus menanggung dosa-dosa kita.
Nah, kasih karunia itu dari sang raja, ya, akhirnya saudaraku yang merelakan dia. Ya, kalau kita berbicara keadilan manusia, rasanya itu enggak adil. Tapi kemurahan Tuhan, saudara, kasih karunia Tuhan, kemurahan hatinya yang diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti, saudaraku, ya, bahwa sepanjang kehidupan kita ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, terlepas dari apapun yang saudara kita mungkin rasakan, bisa nikmati, bisa capai, bisa dapatkan, kita berpikir ini karena usaha kita. Tapi mari terus sadari itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kadang-kadang memang dibutuhkan sesuatu yang menurut kita sudah nggak bisa lagi kita lakukan, sudah nggak bisa lagi kita capai. Tapi tiba-tiba saudaraku, kita bisa melakukannya, kita bisa mencapainya, kita bisa menerimanya. Baru di situ kita sadar kasih karunia. Oh, ini karena anugerah Tuhan. Tapi sebenarnya sekali lagi, ya, semua karena kasih karunia. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena sesuatu yang menurut kita memang hanya keselamatan. Karena kita nggak bisa, saudaraku, ya, diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Maka Tuhan Yesus datang menggantikan, ya, supaya kita diselamatkan. Itulah kasih karunia. Bukan hanya itu, tapi sepanjang hidup kita itu kasih karunia Tuhan. Ya, kita harus sadari itu, kita harus ingat itu. Dan ketika kita mengingat itu, itulah yang menjadi kunci bagaimana tema atau visi di tahun 2022 ini bisa kita hidupi. Itulah yang menjadi, saudaraku, ya, kunci bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia yang melimpah. Mari pandang segala sesuatu sesuai dengan tema tadi, bahkan menderita, bahkan dalam kelemahan, itu semua kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan, sehingga saudaraku, ya, kita akan merasakan anugerah itu berlimpah-limpah. Kita akan merasakan anugerah itu bermultiplikasi, bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Nah, satu ayat terakhir sebelum kita berdoa, saudaraku. Ini ayat yang luar biasa, ya, dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 16, ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Yohanes 1 ayat 16. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kita akrab dengan Yohanes 1 ini. Karena apa? Yohanes 1 ini yang menceritakan dari semula siapa itu Yesus. Ya, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan ayat 16 di sini luar biasa, saudaraku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, karena kepenuhannya, karena kepenuhan dari Yesus itu sebagai Tuhan yang turun ke dunia, saudara, kita semua, saya dan saudara yang mau percaya kepada Dia, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia, anugerah, grace yang tidak berkesudahan. Dan kiranya saudara, sepanjang tahun 2022 bahkan seterusnya dalam hidup kita, itu bisa kita alami. Kuncinya tadi saya katakan, saudara, pandang segala sesuatu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kadang-kadang memang kita nggak sadari, karena kita berpikir itu sudah sewajarnya kita terima. Kita nggak sadari, ya, matahari yang terbit di pagi hari dan udara yang kita hirup setiap hari, kita nggak sadari itu kasih karunia. Karena kita berpikir itu sudah sewajarnya kita terima sebagai manusia. Padahal itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, masih akrab bagi kita suasana ini ketika oksigen itu begitu mahal. Ya, ketika orang karena COVID harus pakai alat bantu oksigen dan begitu mahal. Bu Menteri kemarin menceritakan harganya berapa karena ada anaknya yang kena, anak keponakannya, keponakan Bu Menteri yang kena, adiknya Pak Lurah sebenarnya, ya. Dan harus keluar uang. Dan kadang-kadang saudaraku, hal-hal seperti itu mengingatkan kita kembali, ya, bahwa bahkan menghirup udara yang memasuki tahun 2022 ini kita bisa masuk, ya, itu sebuah anugerah.
Ya, itu sebuah anugerah. Saudara, dalam keadaan saya merawat punya Linda, tanggal di KTP-nya itu tanggal 31 tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahir yang sebenarnya nggak tahu kita tanggal berapa, tapi pemerintah membuat di KTP-nya 31 Desember, ya. Dan itu membantu saya untuk mengingat kasih karunia Tuhan, terutama ya kurang lebih 3 tahun terakhir ini ya, tiga kali tahun baru lah, 2019, 2020, 2021 ini ya, dia posisinya dalam kelemahan, dia posisinya dalam tanda kutip udah kayak berakhir hidupnya di dunia ini ya. Dan itu membantu saya untuk melihat anugerah Tuhan. Ketika saudaraku ya, orang merayakan tahun baru, petasan, tas, tapi bagi saya itu kayak tersentak. Wow, Opungnya Linda merayakan ulang tahun lagi, walaupun itu dibuat pemerintah 31 Desembernya. Tapi itu membuat saya mengingat tahun yang baru dari 2019 akhir itu sampai kemarin itu. Jujur saudaraku, itu membantu saya untuk mengingat kasih karunia Tuhan bagi Opungnya Linda ini, memasuki tahun yang baru lagi dalam hidupnya dengan saudaraku ya, merayakan ulang tahunnya. Sekali lagi, mari lihat segala sesuatu ya, karena dari kepenuhan Kristus ya, kita semua, saya dan saudara telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak segalanya yang kita terima ini tidak seratus atau bukan karena sudah sewajarnya kita terima. Ya walaupun mungkin kita merasa ini ya memang karena aku bekerja, karena aku, bukan berarti kasih karunia ini mengatakan nggak perlu kerja pasti menerima sesuatu, enggak gitu ya. Bukan, kasih karunia itu bukan hanya ketika saudaraku ya nggak layak tapi dilayakkan, bukan hanya itu, tapi mari pandang segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Memang ya, cara Tuhan mengingatkan kita kadang lewat itu. Contohnya harus bayar oksigen, baru kita pandang ternyata mengirim nafas ini pun karena kasih karunia. Saudara, saya sering sekali diingatkan Tuhan tentang ini. Ya kadang-kadang saya nggak layak menerima sesuatu, tiba-tiba diberikan Tuhan. Ya, saya nggak layak, saya nggak sepantasnya menerima itu, tiba-tiba diberikan Tuhan. Dan saya tahu ini karena kasih karunia. Tapi saya pun diingatkan, ya bahkan apa yang menurut saya pun pantas saya terima, itu bukan berarti bukan karena kasih karunia, itu tetap kasih karunia Tuhan. Dan kiranya saudaraku, waktu kita mengerti ini ya, maka saudaraku, itu membuat kita semakin melihat multiplied grace, anugerah yang berlimpah dalam hidup kita. Ya, saudara yang punya istri cantik atau suami yang ganteng saudaraku, dan saudara berpikir ya karena aku baik makanya aku mendapatkan dia. Saudaraku ya, kan kita berpikir gitu kan? Ya, suatu ketika saya kenalkan istri saya dengan teman-teman saya waktu kami di Jakarta. Saya mengikuti training jadi fakulti, jadi pengajar di Hagai Internasional. Saudara, beberapa ibu-ibu teman-teman saya ini, waktu saya kenalkan dengan istri saya, saudara, mereka kaget. Ya, kok cantik kali istrinya Bapak, katanya gitu. Bukan cantik kali, cantik sekali gitu. Dan beberapa ibu-ibu ini saudaraku ya, mereka orang-orang hebat saudaraku secara pandangan manusia ya, sampai bertanya dalam hati dan disampaikan kepada saya. Saya sejujurnya Pak, saya bertanya dalam hati saya, apa yang dilihat ibu itu dalam diri Bapak makanya dia mau sama Bapak, katanya gitu saudaraku. Ya, dan itu membuat saya tersentak. Oh iya ya, apa yang dilihat istri saya, tapi saya nggak kasih tahu dia saudaraku ya. Apa yang dilihat istri saya makanya dia mau sama saya. Tapi yang paling utama itu saya langsung mengingat lagi ya. Pertama saya dalam tanda kutip ya, bangga yang bercampur sedikit sombong ya. Bangga bercampur sedikit sombong. Ya iya dong gitu kan. Mau dong dia ya, memang bukan yang dilihat wajah saya, tapi kan saya hamba Tuhan gitu. Dalam tanda kutip bangga sedikit sombong. Tapi akhirnya saya ditegur Tuhan. Tidak semua juga hamba Tuhan dapat istri cantik secantik istrimu gitu saudaraku ya. Tidak semua juga ya kalau berbicara hamba Tuhan langsung mendapatkan yang wah menurut dunia gitu ya. Tapi akhirnya saya tersadar kembali ya. Itu mengingatkan saya kembali semua karena kasih karunia. Karena itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Amin. Ya, semua karena kasih karunia. Kita bisa pakai baju baru, bisa pakai dasi bagus ya seperti dasi saya. Itu semua karena kasih karunia. Ya, Rohman memberikan dasi ini bukan karena saya gembala, tapi saya percaya karena kasih karunia.
Saya senang sekali dengan dasinya saudaraku ya. Saya mau pakai juga baju kuningnya, cuma mau perjamuan. Dasinya saja saudaraku. Ya apapun yang kita miliki, mari pandang saudaraku, itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga itu kuncinya, kita akan menikmati kasih karunia yang semakin melimpah. Kita punya keluarga, kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya pasangan, kita punya harta yang menurut orang lain sedikit, semua karena kasih karunia. Dan waktu mengerti ini saudaraku, the multiplied grace, anugerah kasih karunia yang melimpah itu, saudaraku, itu yang memberi ketenangan bagi kita. Kenapa? Kalau kita tidak mampu melihat anugerah dalam segala sesuatu, itu membuat kita khawatir. Itu membuat kita berpikir, apalagi yang harus aku lakukan supaya mencapai ini, apalagi yang harus aku kerjakan. Saudaraku, itu membuat kita saudaraku ya khawatir, bahkan akhirnya ada yang akhirnya berbuat dosa, akhirnya menghalalkan sebuah cara, akhirnya saudaraku ya kompromi. Karena apa saudaraku? Karena dia berpikir dengan usahanya itulah dia bisa mendapatkan itu, dengan dia berbuat itulah, kompromi lah, maka dia bisa mendapatkan itu. Tapi waktu orang yang menyadari kasih karunia dan memandang dalam segala sesuatu ada kasih karunia Tuhan, saudaraku, itu membantu kita untuk bisa tenang dalam segala sesuatu. Ya, itu membantu kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena itu ini ayat luar biasa, saudara. Waktu saya baca ini, ya, waktu saya baca Yohanes 1 ayat 16 ini, nah dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, itu membuat saya tenang menghadapi tahun 2022 ini. Ya, saya tahu masih banyak pergumulan kita, masih banyak impian kita. Nggak ada salahnya punya impian untuk tahun 2022 ini. Ya, masih banyak yang kita harapkan tergenapi di tahun 2022 ini. Ya, apapun itu silakan. Tapi ingat, ada anugerah Tuhan sehingga saudara tetap tenang. Belum dapatkah nanti berjalannya waktu, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, tapi rasanya impian itu masih jauh dan rasanya masih mustahil. Saudara, ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Tetap tenang, jangan khawatir. Ya, karena itu biasanya di awal tahun kita punya resolusi, kita punya banyak impian apa yang kita inginkan. Saudara, ya, serahkan impian itu ke tangan Tuhan. Bermimpilah seperti setinggi bintang di langit, kata Soekarno, ya. Karena kalau kamu jatuh, katanya kamu akan berada di antara bintang-bintang awan-awan, kata dia. Saudara, kita punya Tuhan yang melimpahi kita dengan kasih karunia, sehingga kalau kita bermimpi punya impian di tahun ini, apapun itu, rumahkah impian saudara, ya jodohkah, ya posisikah, ya keuangan secara finansialkah, ekonomikah, atau apapun itu saudara, ketika kita menggantungkan impian itu dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa tenang, ya, kita bisa aman, kita bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Karena kepenuhannya membuat kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang tidak berkesudahan, kasih karunia yang tidak akan ada habisnya. Itu menjadi bagian saya dan saudara, karena Kristus Yesus telah diberikan bagi kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan sepanjang tahun 2022, bahkan sepanjang kehidupan kita, ya, sampai namanya dipermuliakan dalam hidup kita. Pandang dalam segala sesuatu, sekali lagi, itu karena kasih karunia Tuhan, ya, bukan karena sewajarnya, bukan karena sepantasnya, karena memang kita menerima itu, tapi sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Katakan dengan saya, kasih karunia melimpah bagiku. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa dan kita akan nikmati, ya, persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita naikkan sebagai pujian yang tadi. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan apa yang Dia janjikan. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya yang sudah Dia sediakan bagi kita. Karena itu mari hidup dengan iman,
Ya, kita bisa tenang menghadapi apapun karena ada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk tahun 2022 yang Kau anugerahkan bagi kami. Karena kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang melimpahkan anugerah demi anugerah bagi kami. Karena di dalam segala apa yang kami pandang, ketika kami membuka mata kami melihat kasih karunia-Mu ada di sana Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu, kasih karunia demi kasih karunia Engkau anugerahkan bagi kami umat-Mu, sehingga kami boleh tetap tenang menghadapi apapun dalam penantian, bahkan dalam pergumulan dan perjuangan kami bisa tetap tenang karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang petugas perjamuan boleh maju ke depan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, kami nikmati tahun 2022 dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu karena anugerah-Mu yang melimpah. Dalam nama Yesus, siapkan umat-Mu, kuduskan murnikan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Haleluya. Pengharapan kami Tuhan ada di dalam-Mu Tuhan, dan hidup kami aman di dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Iman kita diteguhkan di dalam Dia. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Terima kasih Tuhan. Tuhanku selalu ada di dalam
kembali ingat kasih karunia Tuhan yang hari ini kita diingatkan kembali atas janjinya. Kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan bagi kita. Biarlah hati kita tetap tenang menghadapi tahun 2022 ini dan terus membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan segala yang terbaik itu digenapi dalam hidup kita. Karena kasih karunia-Nya yang membuat kita boleh menerima segala yang terbaik. Tuhan, kami angkat roti di tangan kami karena kami mau melakukan persekutuan dengan tubuh-Mu yang terpecah bagimu. Karena kami percaya tubuh-Mu yang terpecah itu menjadi bukti kasih karunia-Mu yang Kau berikan. Sehingga dalam segala pergumulan, dalam segala doa, dalam segala harapan kami boleh menerima segala yang terbaik. Dengarkan firman Tuhan, umat yang berkerajaan. Demikianlah pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkerajaan, tenanglah hatimu, tenanglah jiwamu, karena ada kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan bagimu. Lebih daripada yang sewajarnya akan engkau terima, lebih dari segala upaya yang sudah engkau lakukan dan engkau mendapatkan upah yang engkau pandang. Tuhan melimpahi engkau dengan kasih karunia-Nya. Karena itu percayalah engkau bahwa roti yang di tanganmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus. Kalau engkau percaya, katakan amin dan makan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, menyembuhkan, memulihkan kami ketika kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan membagi-bagikannya. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Umat yang berkerajaan, percayalah engkau bahwa darah Kristus yang tercurah itu lebih daripada sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan, menguduskan, membaharui hidupmu. Dan percayalah engkau bahwa cawan yang di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darahnya. Kalau engkau percaya, katakan amin dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk segala apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Untuk segala apa yang sudah Engkau genapi di tahun 2021. Dan terima kasih bahkan yang belum tergenapi dalam hidup kami ketika kami sudah mengakhiri tahun 2021. Terima kasih untuk segala pengharapan kami di tahun 2022.